Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di live malam ini ya. Di malam kali ini kita akan membahas tentang apa yang ditulis di sini ya teman-teman ya. Kita tidak sedang mencapai apa-apa. Kita tidak sedang berjuang. Kita tidak sedang meraih. Kita tidak sedang bersaing kepada siapapun. Kita cukup mengingat kembali bahwa aku, kamu, dan semua apapun adalah satu dan sama, yaitu berasal dari energi murni. Kecerdasan semesta yang maha dahsyat. Maka dari itu, berhentilah mencapai. Sadarilah bahwa kamu sudah sampai pada keberlimpahan energi semesta yang maha dahsyat. Seketika kamu sadar siapa kamu sebenarnya, saat itulah kehidupan yang selalu ajaib ini kembali diambil alih olehnya. Oke ya. Kita akan membahas tentang kata-kata kalimat yang ada di tulisan ini ya teman-teman semuanya. Inilah zero is me. Inilah yang disebut dengan kosong, inilah aku. Gak ada apa-apanya. Yang ngamatin, yang tahu. Inilah aku. Ya. Saya akan menjabarkan dulu ya teman-teman ya. Kenapa kita tidak sedang mencapai apa-apa? Karena memang kehidupan ini tidak mencapai. Kita selalu berusaha untuk mencapai dan didorong oleh lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat ya, lingkungan keluarga kita. Dari kecil sudah dididik untuk mencapai sesuatu ya, untuk berprestasi ya, misalkan untuk sukses ya nanti ya, untuk bisa meraih ini ya, kamu harus berjuang ya. Kita disuruh untuk berjuang ya. Kita ya disuruh untuk berlari. Kita disuruh untuk terus mencari, mencapai. Dan ternyata ya teman-teman, esensi kehidupan ini bukan terletak pada pencapaian apapun. Esensi dalam kehidupan ini ternyata terletak pada merayakan setiap momen demi momen ya, yang sedang hadir di saat ini. Saat ini, detik ini adalah perayaan, ini adalah momen yang tidak pernah bisa diulang dua kali. Maka tujuan hidup yang sejati adalah menikmati saat ini, di momen saat ini, di momen detik ini. Maka inilah sejatinya tujuan dari kehidupan itu sendiri. Ketika kita pada mode menikmati ya, detik demi detik kehidupan ini, ada banyak hal yang ternyata kalau kita bedah ya dalam ranah energi, kita bedah dalam ilmu energi ya teman-teman ya, ternyata ketika kita menikmati setiap detik demi detik, merayakan setiap detik demi detik hidup ini, ternyata kita sedang menerima kehidupan ini ada. Ketika kita menerima kehidupan ini ada, yang terjadi kita masuk pada mode mindfulness. Mode mindfulness itu tidak diusahakan. Mode mindfulness itu ternyata di saat kita terbuka terhadap kehidupan yang sedang ada saat ini. Kehidupan ini seperti roda ya, yang berputar. Roda itu kadang
kadang dia naik ya, kadang dia turun, dia berputar ya teman-teman ya, dia berputar. Tapi di tengah-tengahnya ketika kita melihat ada roda itu di tengah-tengahnya porosnya itu ya, dia itu akan terus diam. Porosnya itu tidak gerak, yang bergerak adalah yang ada di luar, yaitu di rodanya. Maka kita yang bagian mana? Kita adalah yang tidak bergerak, kita yang diam tapi digerakkan semuanya. Maka ketika kita menikmati, merayakan setiap detik demi detik hidup ini, merayakan dengan semuanya ya, maka disitulah kita sedang menerima arus kehidupan itu sendiri tanpa menolak arus kehidupan. Nah, ketika kita tidak menolak arus kehidupan ya, maka kita modenya energi yang selaras dengan alam semesta. Otomatis kita bisa mengikuti arusnya, dan otomatis juga kehidupan ini diambil alih oleh Tuhan lagi ya, yang mungkin awalnya kita kan nggak mau ya, nggak enak nih rasanya, nggak mau nih, kita nolak nih, kita berlari mencari cara supaya kita tidak merasakan atau tidak ada kejadian hal seperti ini. Kita lari terus dan kita lelah dan capek. Otomatis kita tidak bisa menyaksikan keajaiban kehidupan yang selalu ada setiap detiknya. Maka ketika kita berhenti mencapai apapun, ketika kita berhenti merasa berjuang ya, kita sedang merasa berjuang untuk sesuatu nih, dan kita juga berhenti untuk merasa sedang bersaing kepada siapapun, dan kita sadar bahwa aku, kamu, dan semua ini adalah satu kesatuan yang sama, karena di dalamnya kita adalah sama, satu, sama, terhubung ya. Maka disinilah kita hidupnya tidak sedang survive, kita hidupnya tidak sedang bertahan, tapi kehidupan ini ternyata kita sedang mode stay, merayakan setiap detik demi detik hidup ini. Modenya ketika merayakan adalah penerimaan, maka di sini kita sedang berlatih bersama untuk melatih skill penerimaan dan memahami betul bahwa kehidupan ini tuh naik dan turun. Oke. Kehidupan ini tuh kadang bahagia, kadang sedih, kadang kehilangan, kadang juga mendapatkan sesuatu, dan ini dualitas yang harus terjadi dalam siklus kehidupan. Ketika kita punya mode survive hidup ya, bertahan hidup, maka kita tidak sedang menerima kehidupan ini sendiri. Kita berusaha untuk sukses, kita berusaha untuk bertahan hidup, kita juga berusaha untuk tidak sakit, kita harus selalu sehat. Maka kita sedang melawan arus kehidupan. Maka disinilah kita melatih skill ini untuk apa? Untuk bisa menerima arus kehidupan ini dan bisa menikmati, merayakan, serta menari bersama arus kehidupan. Ya, dan ini pengalaman ya. Saya juga banyak menolak ya teman-teman ya. Banyak penolakan yang luar biasa ternyata di masa lalu nih ya, yang ternyata saya sedang menyadari bahwa ternyata saya sedang menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak enak gitu ya. Dan di titik kita menyadari bahwa kita selama ini sedang menolak, maka disitulah kita punya kesadaran bahwa kehidupan ini memang ya bukan untuk menolak, tapi untuk menari bersama segala filmnya. Ya, film kehidupan Tuhan. Kita sedang menari, menarilah bersama kesedihanmu, menarilah bersama rasa takutmu, menarilah bersama rasa bahagia kamu, menarilah dengan rasa apapun yang sedang kamu rasakan saat ini, detik ini, ketika saat ini, tubuh ini dan semua ada di live ya. Maka diri ini tuh merayakan, betul-betul merayakan ya di saat ini live gitu ya, karena ini tidak terulang 2 kali ya. Ketika kita sedih, kita coba untuk merasakan rasa sedih itu, coba kita
untuk menerima rasa sedih itu dan menghadapi rasa sedih itu. Ketika sudah dihadapi, maka kita akan mampu merasakan itu ya. Oh, sedih itu kayak gini ya ternyata ya. Itu dihadapi ternyata. Ya, jadi saya tidak menghadapi ya. Waktu dulu itu ya lari dengan makan makanan, cari makanan yang enak gitu ya. Kalau saya ya biasanya ya dulu ya. Kalau enggak saya berkegiatan banyak. Kalau enggak saya nanti tuh scroll HP lah gitu ya. Terus saya itu pokoknya bosen kemana gitulah ya. Ternyata saya itu menghindari semua rasa. Saya enggak menghadapi rasa bosan. Saya tidak menghadapi semua rasa yang ada. Ya. Dan akhirnya apa? Rasa semua yang ditolak itu menumpuk sampai tebal. Sehingga itulah yang membuat kita menjadi gangguan kesehatan mental ya. Sudah reaktif semuanya. Ketika kita dikatain orang negatif gitu ya, kita sudah bereaksi semua tubuhnya. Karena kita mau bertahan hidup terus dari dulu ya. Nggak mau, jangan sampai saya dianggap orang buruk. Jangan sampai saya dianggap orang yang nggak baik. Jangan sampai kekurangan saya dilihat orang lain. Dan itu saya mengalami seperti itu ya. Jadi saya nggak mau orang lihat saya negatifnya gitu ya. Jadi saya bertahan luar biasa ya dari semua rasa. Dan ketika saya bosan pun saya nggak mau bosan, saya pengen semangat ya. Saya pengen semangat banget beneran. Dan ketika kita selalu semangat terus ya, padahal ternyata saya juga menolak rasa bosan ya. Saya menolak rasa bosan itu sendiri. Dan akhirnya yang terjadi, rasa bosan itu semakin dalam. Makanya kita beri ruang semua rasa. Beri ruang menikmati, merayakan semua rasa-rasa yang sedang ada di saat ini. Kalau saat ini kita sedih, sediakan rasa itu, biarkanlah. Ketika saat ini kita bahagia, biarkanlah menikmati kebahagiaan. Kemudian ketika berganti rasa ini menjadi sedih, dinikmati dan dibiarkan. Sedih, dialirkan lagi, dibiarkan. Mau nangis juga silakan, diberi ruang. Kalau ada kedamaian, dirayakan juga. Damai, kayak gitu. Jadi setiap momen demi momen ini ternyata ini tidak diulang 2 kali, sehingga kita harus merayakannya ya. Kita harus merayakan setiap momen demi momen ini dengan sangat-sangat terbuka dan menerima, karena tidak terulang lagi begitu ya. Maka kehidupan ini diambil alih lagi ya oleh sang hidup itu sendiri yang sedang hidup, karena kita tidak sedang hidup ya. Yang hidup yang maha hidup di dalam diri ini. Jadi ketika kita bisa berbicara pun ini semua sang hidup. Jangan diakui aku yang berbicara ya, aku bisa ini itu ya. Semua sang hidup yang berjalan sendiri lewat tubuh ini, lewat pikiran ini, lewat semuanya gitu. Tak baca dulu ya Kak Lembayung. Sama Mbak, sama ya Mbak ya. Enggak apa-apa, tos dulu Mbak. Saya juga sedang di fase menolak dan menuntut diri. Ya sama, enggak apa-apa Mbak. Kadang juga menolak, kadang juga menerima. Ya enggak apa-apa, jangan nyalain diri. Kita kan beda ya, saya sama Mbak juga beda. Jadi jangan disamakan gitu. Akhirnya apa, kita akan menghargai diri kita sendiri apa adanya. Tapi ada sisi diri yang menganggap mungkin ini fase pembersihan dan apa Mbak, makanya dimunculkan terus. Iya Mbak, dimunculkan terus ya sampai kayak bisa menari ya intinya ya, kayak sampai bisa menari bersama rasa yang saat ini ada gitu ya Mbak Lembayung rasa. Iya penyelesaian. Iya, tipu ternyata. Iya Mbak, penyelesaian. Makasih Kak. Semuanya boleh tanya ya di sini ya.
tadi kan udah tak jelasin tentang ini nih teman-teman ya. Ya gitulah ya. Jadi ternyata hidup ini, intinya hidup ini tuh cuma gini ya. Semua sudah sempurna apa adanya. Jadi kalau ditanyain zeroisme itu gimana Mbak? Nah, tak jelasin di sini ya. Jadi konsep zeroisme itu ya versi saya ya. Ya karena kalau yang lain kan punya versi masing-masing ya. Dengan perjalanannya masing-masing gitu ya. Kalau versi zeroisme adalah hidup ini sudah sempurna apa adanya. Apapun yang sudah terjadi setiap detik demi detik hidup ini sudah kesempurnaan Tuhan. Sudah kesempurnaan Tuhan, titik. Ya, jadi jangan nggak usah bertanya ya kenapa ya kok begini begitu. Di stop hanya ini kesempurnaan yang memang harus terjadi. Ya, dan itu sangat-sangat membantu sekali kita untuk tidak traveling pikirannya. Nah, ketika pikiran tidak traveling, otomatis kita mode penerimaan. Nah, kalau energi penerimaan, otomatis kehidupan ini diambil alih lagi oleh sang hidup. Gitu. Ya, nanti kalau pengen tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, ya, percayalah dirimu di dalam diri kamu akan menuntun. Tiba-tiba akan dikasih tahu. Maka selanjutnya semuanya sudah tepat pada waktunya. Timing waktunya sudah tepat, tidak akan meleset. Maka di sini percaya penuh terhadap semesta ini ya, terhadap energi maha dahsyat ini. Ya, gitu. Yang pertama ya, konsepnya hidup ini ya, setiap detik demi detik kehidupan ini sudah sempurna apa adanya. Ya, yang kedua setelah itu timing waktu selalu tepat, tidak akan meleset. Maka Tuhan berkata, semua sudah aku tulis. Nah, karena sudah ketulis semuanya dengan rapi, tinggal disaksikan film kehidupannya. Maka selanjutnya rayakan momen ya, demi momen, detik demi detik saat ini, apapun yang sedang dirasakan ya, apapun yang kita alami saat ini nih, kondisi detik ini nih, kita sedang apa? Sedang merasa apa, pikiran bagaimana, emosi rasa seperti apa, dirayakan, dibiarkan apa adanya, jangan disentuh, hanya disaksikan. Dan ya, dan yang paling penting adalah ketika kita membiarkan ini ya, semua apa adanya, maka kita tidak menyentuh itu ya, dirayakan karena tidak akan terulang 2 kali ya, tidak akan terulang 2 kali. Maka ini adalah salah satu atau satu-satunya alasan kita untuk merayakan setiap momen demi momen hidup ini ya, apa adanya. Karena tidak mencapai kita ini, yang dicapai tidak ada, yang diperjuangkan tidak ada, yang mau diraih juga tidak ada, dan kita tidak sedang bersaing kepada siapapun. Maka hidup ini adalah keamanan. Maka kondisi tubuh fisik pun juga merasa aman. Ketika semua merasa aman, maka sudah masuk pada wilayah keberlimpahan. Maka akhirnya sudah masuk pada diri sejatinya. Kosong ya, zero is me. Tidak ada apa-apa, hanya tahu bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Otomatis karena kita mengakui ya di titik itu, maka kehidupan ini kembali keajaiban tadi itu yang aslinya itu memang selalu ajaib ya, setiap detiknya akan bisa terasa dan terlihat kembali. Karena posisinya kita sudah menyerahkan utuh kepada yang punya hidup atau pada semesta yang maha dahsyat ini. Maka ini yang disebut dengan berserah diri. Maka berserah diri kan bukan kata-kata ya, tapi kondisi batinnya, kondisi pikiran, emosi, ego dan semuanya yang sudah mengakui bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa.
ya, dan aku nggak punya apa-apa. Jadi pengakuan utuh inilah yang disebut dengan berserah diri. Maka zeroisme adalah saat pikiranmu, ego, dan emosi semuanya menyerahkan kepada yang punya hidup atau energi yang lebih tinggi, maka disitulah kehidupanmu kembali ajaib, maka kehidupanmu kembali diambil alih lagi, digerakkan oleh Sang Maha Hidup ini, dan semua masalah dalam kehidupanmu akan mendapatkan solusinya. Maka semua solusi kehidupan ini tidak ada di luar diri. Solusi kehidupan ini hanya ada di dalam dirimu. Syaratnya apa? Saat kamu kembali percaya penuh terhadap Dia. Seperti itu ya teman-temanku semuanya. Materinya kali ini sampai di sini. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, boleh silahkan diketik di kolom komentar ya. Gitu. Atau bisa ditangkapkah apa yang saya jelaskan di sini, teman-teman? Boleh diketik di kolom komentar ya. Gimana teman-temanku semuanya, bisakah yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, bisa masukkah, atau ada yang mau ditanyakan? Boleh silahkan ya di sini ya. Bisa Mbak, alhamdulillah. Yang lainnya masuk. Oke Kak, positif vibes. Yang lainnya mungkin gimana ya? Kalau oke saja, dan kalau ndak ada pertanyaan, nanti saya upload lagi ya di YouTube ya. Jadi nanti bisa silahkan kalau misalkan membutuhkan lagi, bisa didengarkan lagi kayak gitu ya, diulang-ulang gitu. Kalau buat teman-teman yang pengen gabung di grupnya Zeroisme ya, boleh silahkan DM ya, DM di TikToknya saya di Zeroisme ini ya, teman-teman silahkan gabung ya. Di sini nanti teman-teman dapat ebook ya, teman-teman akan dapat ebook gitu. Kemudian teman-teman kalau mau sharing atau mau rilis emosi gitu ya, itu bisa by telepon juga, dan teman-teman masuk grupnya pun juga seikhlasnya kamu ya. Jadi kalau kamu tuh seikhlasnya itu bayar berapa, dan itulah harga terbaik ya. Harga terbaik yang lahir dari hatimu masing-masing, dari keterbukaan, bukan dari sebuah paksaan. Karena sesuatu yang tidak dipaksakan, yang mengalir itu hasil dari tuntunan ketuhanan ya, hasil dari tuntunan Tuhan, dimana ketika kita tertuntun maka otomatis ya kita akan dibukakan berbagai macam ilmu pengetahuan dari semesta yang maha dahsyat ini. Maka kita sering-seringlah untuk mengosongkan diri, atau bahasanya itu ya, egonya diluluhkan semuanya ya, dan pengakuan penuh bahwa kita memang hanya sekedar penyaksi yang tahu, tidak lebih dari itu. Maka saat kita selalu sadar bahwa kita hanya yang tahu, maka kita akan selalu menjadi wadah ya. Kita akan selalu menjadi wadah tempat saluran semesta ini akan mengalirkan berbagai ilmu pengetahuannya gitu. Tapi kalau misalkan kita merasa kita tahu ya, kita bisa, maka nggak akan ada celah ya. Diri ini tuh nggak akan jadi saluran pengetahuan. Maka di sini penting sekali kita dimanapun kita berada ya, bersama siapapun, kosongkan diri dan selalu sadar, aku siapa, aku hanya yang tahu, aku tidak lebih dari yang tahu. Tapi aku tahu ada yang hidup yang maha dahsyat di dalam diri ini. Aku yang tahu, tapi itu bukan aku ya. Yang maha dahsyat, sang maha hidup ini yang di dalam diriku yang maha hebat nih. Tapi bukan aku hanya yang tahu ada kecerdasan yang luar biasa di dalam diri ini. Gitu. Otomatis apa? Otomatis kehidupan ini benar-benar akan terasa digerakkan lagi. Yang awalnya kita bergeraknya itu dari pendaman ya, dari emosi-emosi yang terpendam selama ini, pergerakannya dari keegoan misalkan ya, atau dari pikiran-pikiran yang sangat rame ini. Dan lama-kelamaan karena kita sadar ya bahwa kita itu bukan semua itu, lama-lama kita akan bisa menyaksikan kehidupan ini benar-benar digerakkan oleh semesta spontan,
tanpa kita berusaha, tanpa kita harus berpikir, tanpa diusahakan dan gak mencapai apapun, dan semua hidup ini tuh sudah bergerak seapa adanya. Ya, seapa adanya. Tinggal satu hal, bisakah kita membiarkan semua ini? Bisakah kita membiarkan setiap detik demi detik hidup ini yang hadir, apapun rasanya, apapun kejadiannya, siapapun kita ketemu dengan orangnya, bisakah kita membiarkan itu semua apa adanya? Nah, inilah. Ketika kita selalu bisa membiarkan semua apa adanya, maka kehidupan ini siklusnya kembali diatur oleh semesta gitu loh. Ya, dan itu selalu terbaik, luar biasa gitu. Jadi makanya sebenarnya kita itu nggak pernah hidup. Ya, yang hidup itu bukan kita. Yang hidup dan nggak pernah mati itu yang maha hidup, energi tanpa batas yang dahsyat. Kita yang mana? Kita yang tahu. Kita yang tahu ada yang hidup. Tahu gitu ya. Kayak teman-teman kalau tidur. Pas teman-teman bangun kan tahu kan, aku tadi malam ngimpi. Oh, aku tadi malam nggak ngimpi gitu kan. Tahu kan, ya itu tahu aja gitu. Maka kita ya itu kayak celing gitu kan ya, kayak misalnya pas mau tidur loh, kayak celing hilang, habis itu tiba-tiba bangun ya kan, celing hilang gitu, celing hilang, habis itu kayak ya itu kita, itulah kita. Kan sebenarnya kita itu nggak tidur ya, kita itu juga nggak tidur, kita selalu tahu background menjadi background atau menjadi ruang, menjadi langit semuanya. Tempat tubuh fisik ini ada, tempat pikiran muncul, tempat semua rasa ada, kita yang tahu. Maka nggak ada rasa apapun, kayak transparan gitu ya rasanya, antara ada dan tiada. Rasanya itu ngambang ya, kayak antara ada dan tiada gitu. Lama-lama ya nyaman ya, sendirian kayak gitu ya. Kayak healing terbaik itu kayak duduk diem manis udah sendiri, itu enak banget. Itu sesuatu yang enak banget, apalagi pas mau tidur ya, misalkan ya cuma diem tok gitu tuh, rebahan tuh enak banget, healing luar biasa. Cobain ya teman-teman ya, kayak gitu ya, menikmati kesendirian, karena memang di dunia ini kita selalu sendiri teman-temanku ya. Kita kan tertipu ya ternyata ya selama ini, oh ada anakku, oh ada teman, ada siapa, kita ditipu ya, ditipu dengan sebuah keilusian. Padahal kita tidak pernah bersama siapapun kecuali bersama diri sendiri. Karena yang ada di luar diri kita hanyalah cermin yang terjujur ya. Yang ada di luar diri kita hanya cermin yang paling jujur, yang menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Maka sebenarnya kita itu hidup di sini tuh sendirian. Maka ternyata kita harus berdamai dengan kesendirian dan bahagia dalam kesendirian. Maka kita akan merdeka, tidak mencari siapapun ya. Tapi ternyata kita itu sudah cukup dengan diri ini sendiri, dan akhirnya bisa mencintai diri, dan akhirnya kita bisa membagi cinta kita kepada orang-orang lain di sekitar kita. Bukan untuk, ibaratnya ya, kita itu mendekati orang di sekitar kita itu bukan untuk mencari cinta ya, tapi ternyata kita itu mendekati mereka ya memang karena kita mau berbagi cinta kita ini, kasih kita ini yang sudah kebanyakan gitu ya, terus bisa berbagi dengan tulus kasih, seperti itu pada akhirnya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Tadi yang ketinggalan nanti boleh merapat di YouTube ya, boleh didengarkan YouTube-nya, nanti saya upload lagi di YouTube seperti itu. Terima kasih ya atas waktunya semuanya. Selamat beristirahat. Selamat bermalam minggu ya untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Jangan lupa kalau teman-teman mau gabung di grup ya, di grup Zero Is Me, kemudian teman-teman mau sharing-sharing bareng juga oke, bisa banget ya, silahkan DM aja gitu ya, nanti bareng-bareng kita di grup seperti itu ya, teman berjalan bersama, saling mengisi satu sama lain gitu. Terima kasih ya, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.